Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadona SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Asahan. Kali ini saya akan membuat video aksi nyata saya kaitannya dengan sosialisasi budaya positif di sekolah. Dalam hal ini adalah sekolah tempat saya bekerja, yaitu UPTD SDN 017989 Manis. Dan kebetulan di SD saya tersebut belum ada calon guru penggerak, sehingga dengan sosialisasi ini mudah-mudahan yang pertama bagi saya dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan budaya positif, dan yang kedua adalah rekan-rekan guru di sekolah saya dapat memahami tentang budaya positif dan ikut menerapkannya di kelas dan di sekolah, serta ikut andil dalam mendaftar CKP angkatan berikutnya. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, saya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Sekolah UPTD SDN 017989 Manis dengan memohon persetujuan kegiatan. Kemudian mengundang guru-guru untuk hadir pada sosialisasi tersebut. Alhamdulillah, kegiatan tersebut telah saya laksanakan, dan mari kita saksikan bersama video sosialisasi budaya positif sebagai aksi nyata saya, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Asahan, untuk memenuhi modul 1.4.A.9.1. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Dari jawaban salamnya tadi pasti masih semangat semua ibu-ibu ya. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan, sehingga kita sama-sama dapat hadir di ruang ini guna memenuhi undangan saya untuk sosialisasi budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, pasti semua sehat kan? Sehat. Tetap semangat ya demi memajukan dan mencerdaskan anak bangsa. Di sini saya akan melakukan sosialisasi budaya positif di sekolah ya, guna memenuhi tugas dari CGP, saya sebagai CGP untuk tepatnya modul 1.4 CGP angkatan 6 Kabupaten Asahan. Lanjut. Nah, agenda yang akan kita jalani pada siang hari ini, pada pertemuan ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian presentasi budaya positif, sesi tanya jawab, dan penutup. Pembukaan sudah saya lakukan, maka kita masuk ke presentasi budaya positif. Lanjut lagi. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Tentu akan timbul pertanyaan-pertanyaan di benak Bapak Ibu sekalian. Budaya positif itu di sekolah ialah tentang nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itulah budaya positif. Untuk lebih jelasnya, saya akan nanti menjelaskan tentang apa itu budaya positif. Sekarang lanjut. Ya, konsep penerapan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Berikutnya ada keyakinan kelas. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Itulah konsep penerapan budaya positif yang akan kita bahas berikutnya. Lanjut. Nah, konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif
aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu diperbaiki adalah bentuk disiplin atau teori kontrol yang selama ini berjalan di sekolah. Dr. William Glasser mengatakan beberapa ilusi berikut ini adalah dalam menerapkan teori kontrol di sekolah. Jadi Dr. William Glasser ini mengatakan beberapa ilusi berikut ini dalam menerapkan teori kontrol di sekolah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi ini adalah ilusi nih. Ya, ilusi. Guru mengontrol murid itu adalah seperti ilusi, kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi yang ketiga adalah kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi semua itu, yang tiga itu adalah ilusi menurut Dr. William Glasser. Lanjut. Kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Ini adalah konsep yang kedua. Jadi Ki Hajar Dewantara atau yang sering disingkat dengan KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kita setuju tentunya kan Bapak Ibu bahwa anak-anak kita, murid-murid kita itu jika ingin berprestasi, ingin mencapai kesuksesan, harus mempunyai disiplin yang kuat. Karena kita sama-sama meyakini bahwa syarat utama harus disiplin untuk mencapai sesuatu ya. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Ya, yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Yang pertama di sini tadi kan Ki Hajar Dewantara menyatakan disiplin diri. Kemudian ada pemikiran KHD ini juga sejalan dengan pandangan Diane Gossen yang menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu termotivasi itu sebenarnya ada 3 alasan yang menurut si Diane Gossen. Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau hal ini sudah seringnya kita jumpai pada murid-murid kita, ya kan? Karena kita mengajar itu pasti ada karakter murid dari yang ketiga ini. Yang pertama, orang atau murid kita itu melakukan sesuatu atau berperilaku berdasarkan 3 alasan motivasi ini. Yang pertama ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga yang biar mendapat imbalan atau penghargaan, maka dia termotivasi dari orang lain. Biar aku dapat ranking, ataupun biar aku dipuji bu guru, ataupun biar nanti aku ada hadiah dari bu guru, maka dia mau melakukan tindakan itu. Atau ada yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lanjut. Nah, ini dia tadi tujuan disiplin positif. Dari ketiga hal itu tadi, disinilah kita mana yang harus menjadi motivasi kita. Dari ketiga itu ada yang paling baik menjadi motivasi kita. Ya, disinilah tujuan disiplin positif tadi. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga, yaitu apa? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau bisa kita membuat murid kita itu berdisiplin itu bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman,
Bukan pula biar mereka itu termotivasi hanya karena mendapatkan imbalan atau penghargaan, tapi kita skenariokan bagaimana caranya supaya mereka itu menanamkan motivasi kepada murid kita itu untuk mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Artinya intrinsik ini yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, ya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Memang kalau kita pikir-pikir juga Bapak Ibu, kalau misalnya ada murid yang termotivasi tadi itu karena menghindari kenyamanan atau menghindari hukuman, itu pasti jangka pendek, ya kan? Supaya nggak hukum, rajin aku, supaya aku nggak dimarahi Pak Guru, ada kan cepat. Besok pas Pak Gurunya yang dia takuti itu nggak datang, dia nggak datang cepat. Kenapa? Permisi nih, katanya mah ada acara, ada kegiatan atau ada rapat, nggak usah datang. Bapak itu yang biasanya tugas disiplin, atau itu yang biasanya tugas disiplin kepada akhirnya itu berlalu jangka pendek. Jadi kalau motivasinya hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, itu pasti nggak akan bertahan lama. Itu tidak akan berdampak pada jangka panjang. Begitu juga dengan motivasi yang misalnya dia ingin mendapatkan imbalan ataupun pujian atau penghargaan. Kalau motivasinya seperti itu, aku mau bantu itu biar dipuji dulu, atau bapak itu, atau aku belajar ini biar apa? Biar dapat ranking. Nah, gitu. Hanya itu aja, atau mendapat hadiah yang begitu. Misalnya kadang-kadang kita pernah juga sih, yang bisa nanti dapat bintang, gitu, yang terdapat di TK-TK misalnya. Tapi itu sebenarnya ada dampaknya itu tidak jangka panjang untuk berhasilan gitu. Justru dampak negatifnya ada, karena nanti ketika dia tidak dapat bintang atau tidak dapat penghargaan, dia akhirnya akan kecewa dan motivasinya akan hilang gitu. Ataupun nanti kalau dapat dikasih bonbon, ketika dia tidak bisa mendapatkan itu, dia terus patah semangat. Tapi kalau motivasinya memang dari diri sendiri, ya kan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, nah itu akan bertahan dan berdampak jangka panjang, akan berdampak lama. Karena memang dari intrinsiknya, dari dalam dirinya. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan nilai yang mereka percaya. Ini nanti peran kita untuk membuat keyakinan kelas, ya. Pelatihan kelas, dari kelas-kelas itu nanti ada keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu kita buat, nanti ada, saya jelaskan di sini juga. Keyakinan kelas itu biar mereka ini dia, meyakini nilai-nilai yang mereka percaya. Dari nilai-nilai yang mereka percaya itu, dia akan menghargai dirinya sendiri dan tentu akan menjadi orang yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang sudah bentuk bersama tadi antara guru dan murid, ataupun antara anak dan orang tua kalau di rumah. Jadi kalau dalam ini kita di sekolah berarti antara murid dan guru dalam pembentukan ataupun menyepakati keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini konsep yang berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, dalam penerapan disiplin positif ada 5 konsep kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh guru. Jadi kalau kita guru itu harus memenuhi, ternyata perilaku anak yang unik, yang masing-masing orang itu atau masing-masing murid itu berbeda-beda, itu karena disebabkan dalam faktor ini juga, karena mungkin kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Jadi kebutuhan dasarnya ini ada 5. Yang pertama apa? Kebutuhan bertahan hidup. Ini yang utama. Kebutuhan bertahan hidup itu pasti makan, tidur dan sebagainya. Kemudian cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kadang-kadang kita lihat ada anak-anak yang kalau
istirahat, tidak menyendiri di kelas, ataupun kalau pas main-main itu dia kurang bergabung dengan temannya. Mungkin dia kebutuhan dasar yang kedua ini, kebutuhan untuk diterima itu, dia sangat butuh itu gitu, butuh cinta dan kasih sayang. Nah, kita sebagai guru yang memperhatikan murid tersebut, nah ini kelihatannya kok seperti ini, jangan-jangan dia membutuhkan kebutuhan untuk diterima tadi ataupun cinta dan kasih sayang. Nah, kita yang harus tahu dan bagaimana nanti cara kita untuk supaya anak tersebut bisa bermain, bergabung dan percaya diri supaya dia bisa bergabung dengan temannya. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini sering kita lihat pada anak-anak yang sering berantem atau membuli temannya. Nah, itu dia. Atau ngambil PR secara paksa. Ini dia penguasaan. Dia butuh pengakuan atas kemampuannya. Butuh kemampuan atas pengakuan atas kemampuannya. Itulah dia. Biasanya itu anak-anaknya yang bikin heboh ya. Aku, harus saya. Biasanya kawan-kawannya pun sering diajak berantem, berkelahi. Berikutnya ada kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, dalam belajar itu kadang-kadang strategi atau model pembelajaran yang kita laksanakan, kita sajikan di kelas itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan semua anak. Mungkin ada anak yang senang, atau ada anak yang nggak suka dengan metode itu. Ada yang anak yang suka model mendengar ceramah gitu kan, atau yang langsung lihat gambarnya itu, atau ada anak yang suka bergerak gitu. Kalau belajar itu harus ada yang dikerjakan gitu, keterampilan dan sebagainya. Nah, inilah kebutuhan ini. Nanti itu kaitannya ada namanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, memenuhi kebutuhan murid, ya, memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, ini dia berkaitan dengan kebutuhan dasar kebebasan tadi, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak itu tidak sama, pasti kadang dia ada yang bosan, ternyata tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Kemudian kesenangan. Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan untuk merasa senang itu misalnya dia dengan teman-temannya, dia itu tadi bisa juga dia karena merasa kebutuhan untuk merasa senang tadi, dia juga kurang bergaul dengan temannya gitu. Kemudian ada seorang murid ini yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Sebagai guru kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Jadi kelima kebutuhan ini harus kita pahami sebagai seorang guru untuk mengetahui anak didik kita itu membutuhkan kebutuhan dasar yang mana. Apakah kebutuhan bertahan hidup? Kadang-kadang contohnya gini, anak-anak kalau misalnya belum sarapan atau lapar gitu kan, nah, pokoknya dia gangguin kawannya, bontot kawannya misalnya gitu kan, berarti dia kebutuhan bertahan hidupnya kita harus perhatikan gitu. Ataupun pas jajan di kantin seperti itu ya, atau anak-anak yang tadi ya kebutuhan untuk diterima. Jadi kita harus memahami lah kelima kebutuhan dasar ini. Selama ini mungkin kita sama ratakan aja gitu kan, ternyata ada kebutuhan dasar yang mungkin dibutuhkan oleh anak tersebut. Lanjut. Nah, ini ada konsep 5 posisi kontrol. Jerry Gossen ya menyatakan 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin positif yang berpusat pada murid. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol, tapi nanti dari kelima itu ada yang terbaik yang diharapkan semua guru menerapkan itu. Yang mana itu nanti? Nah, ini penghukum ini
misalnya kalau misalnya murid terlambat, wah ini nanti kita bertanya nih, saya yang mana ini ya kan? Saya posisi yang mana ini? Kalau penghukum itu ada murid yang terlambat ataupun belum sholat, wah langsung matanya melotot. Nah, identik dengan seperti itu, suaranya keras ataupun nada tinggi. Nah, kalau zaman dulu seperti itu, saya rasa kalau kita guru-guru kita dulu semuanya sebagai penghukum ya kan, karena kalau salah langsung main pukul, dan kan sekarang nggak bisa lagi. Tapi yang saya jelaskan bahwa ada 5 fungsi kontrol yang tadi penghukum identik dengan nada tinggi, kemudian pasti akan contohnya berkaca pinggang. Kenapa terlambat? Tiap hari terlambat saja. Nah gitu langsung dihukum. Sih. Nah misalnya gitu kan, ataupun lari ke lapangan 30 kali seperti itu. Jadi ini identik dengan, apalagi hukumannya itu tidak sesuai dengan kesalahannya gitu. Jadi seperti itu. Itulah penghukum. Ya, kita bertanya sendiri kalau semua pasti sudah pernah mengalami hal itu, ya kan? Sudah pernah mengalami. Kemudian posisi kontrol yang kedua apa? Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ini memang identik dengan gurunya itu lemah lembut, nada suaranya itu pelan, rendah gitu kan, dan mendekati murid. Tapi sering ngomongnya, kenapa lah buat gitu? Gak kesini kesana gitu. Kau gak ini, gak kepikirkan makmu yang udah nyari apa itu? Nah, itu tadi, itu adalah posisi guru membuat orang merasa bersalah. Udah berkali-kali kok gua juga kayak gitu. Apa enggak merasa bahwa itu orang tua nyari upaya gak kasihan ya? Nah, gitu misalnya gitu. Jadi dia kecewa, itu perasaannya ditahan. Beda dengan yang umum tadi. Kalau umum tadi itu murid pasti akan marah, kecewa, bahkan dendam kan. Makanya kejadian kadang-kadang di SMP, SMA itu kalau dia dilakukan seperti itu, ada nanti gurunya ban motornya dicoblos ya kan, ataupun dibaret mobilnya dan sebagainya. Kalau yang membuat orang bersalah ini, muridnya itu kadang-kadang malah dia merasa bersalah, dan efeknya pada beberapa siswa itu malah lebih berbahaya ketimbang yang dari penghukum tadi. Karena dia merasa bersalah, nggak sengaja, itu langsung dia merasa, dan melakukannya itu akan susah gitu, karena dia gurunya nggak marah, tapi gurunya membuat dia merasa bersalah gitu dengan nada yang lembut dan nada rendah. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, kalau teman ini biasanya selalu bercanda, kemudian nggak tawa ngomongnya, kan udah dikerjakan, udah bawa suruh kerjakan, bukan kerjakan. Iya pak, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan gitu lagi ya. Begitu sambil tawa, tapi itu efeknya pada anak apa? Anak akan merasa biasa apa, manja-manja pada guru tersebut. Tapi nggak akan semua guru bisa diperlakukan seperti itu. Guru A mungkin dia bisa bersikap sebagai teman karena gurunya tadi memperlakukan seperti itu. Tapi ketika nanti guru itu nggak datang, dia buat guru yang lain nggak akan bisa, maka dia marah kan? Kok sama guru baru siapa yang ngomong kayak gitu? Nah, ini juga kurang bagus kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Tapi kadang-kadang diperlukan juga. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau ini gayanya formal. Kemudian kata-katanya datar, nadanya datar. Misalnya ada terlambat, jam berapa ini? Jam 9 terlambat tuh kan? Jadi tahu konsekuensinya? Tahu pak? Jadi kalau terlambat apa yang perlu? Saya harus menyambung halaman pak. Dia langsung gitu aja. Kalau anak-anak mungkin akan kecewa gitu, tapi pemantau ini juga dia hanya menitik beratkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah ditetapkan. Kalau terlambat datang 5 menit, kutip sampah misalnya. Kalau salah pakai sepatu, warna sepatu, misalnya apa? Lepas sepatu seharian, nggak boleh pakai sepatu, sepatunya ditahan di kantor misalnya. Dan itu peraturannya sudah dibuat bersama, dan si murid yang bersalah tadi itu sudah tahu
konsekuensinya, udah tahu hukumannya. Jadi kalau kita fungsikan sebagai pemantau itu pasti ada daftar dan konsekuensinya apa? Kau ngerjakan PR? Enggak. Jadi udah tahu apa yang harus dilakukan. Tahu Pak, saya harus mengerjakan di pas jam istirahat. Itu seperti itu. Jadi itu tim pemantau. Hanya memantau istilahnya gitu kan. Kemudian mengklarifikasi apa kesalahannya dan menanyakan apa hukumannya dan yang sudah dia tahu juga. Si murid pasti akan mengerjakannya karena sudah tahu konsekuensinya. Tapi yang terakhir ini baru manajer. Guru memposisikan diri sebagai manajer ini berarti guru itu tidak akan mencari siapa yang salah, ya, tidak akan mempermasalahkan kesalahan yang sudah dilakukan. Tapi dalam posisi manajer ini dia bertanya seperti posisi teman, menanyakan kesalahan seperti pemantau, tapi tidak mempermasalahkan ataupun mengungkit balik kesalahannya. Tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sudah dilakukannya? Contohnya, misalnya bagaimana kalau misalnya ada anak yang nggak ada PR atau datang terlambat. Jadi kalau posisi manajer itu nggak langsung kayak langsung keliling lapangan, lari ataupun memantau. Oh, untuk itu sampah atau sebagai karena kerjaan apa tapi bisa jangan pulang lagi ya, gitu sambil tahu itu yang tenang teman. Tapi kalau manajer nggak seperti itu. Tapi kalau posisi manajer itu, nah dipanggil, jam berapa ini? Ya Pak, saya terlambat. Kalau kan kesalahanmu, iya. Jadi macam mana untuk kedepannya supaya kau nggak terlambat? Langsung digali dari dirinya sendiri, biar mereka berpikir sendiri. Memecahkan masalah yang baru terjadi gitu, bukan kesalahannya itu dibahas ataupun diukit atau dipermasalahkan gitu kan, tapi fokusnya ini bagaimana cara dia mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Ya Pak, sebenarnya kenapa bisa terlambat? Pasti dia ini kalau manajer ini dia nanti ada sekitar diskusi lagi, dari mulai dia harus menanyakan tentang kenapa terlambat. Kemudian pasti memang wajarlah semua orang pasti terlambat gitu. Tapi kok pasti punya alasan kenapa terlambat. Iya Pak, tadi malam soalnya ada mau jadi supaya nggak pasang alarm misalnya. Oh, jadi kalau itu supaya nggak terlambat bagaimana menurutmu? Ya, saya pasang alarm Pak, tapi kalau dia nggak lupa, saya harus ini Pak, ingatkan sama orang tua saya supaya dipasang alarm. Oh iya, nah gitu. Jadi dia yang mencari solusi gitu. Jadi dengan kayak teman tadi ngomongnya tadi, tapi bukan terus dibiarkan Pak. Yang masih teman kan ya udah nggak apa-apa, bisa apa gitu aja. Tapi ini digali dari dirinya sendiri, dari intrinsiknya, supaya dia itu menemukan solusi dari masalahnya itu dan berkeyakinan bahwa itu yang baik, dan tentunya komitmen supaya tidak mengulanginya lagi. Lanjut. Nah ini dia keyakinan kelas tadi yang saya bilang, bahwa kalau yang ketiga tadi itu supaya anak menjadinya sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang ada, ingat dia kita butuh keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan yang mendukung terwujudnya budaya positif. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Jadi kalau kita meyakini sesuatu, pasti kan timbul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsiknya. Tapi kalau dari diri sendiri itu yang kita yakini itu pasti akan timbul dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kadang orang sekedar peraturan, biar dapat hukuman, biar dimarahi, atau biar dapat penghargaan. Tapi kalau ini dia memang betul-betul melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Jadi guru dan murid berdiskusi bersama membentuk keyakinan kelas yang disepakati bersama. Di sini poinnya.
guru dan murid berdiskusi bersama membentuk keyakinan kelas yang disepakati bersama, kemudian bertanggung jawab untuk menjalankannya. Karena murid tadi itu ikut terlibat dalam membentuk keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas tadi, maka di dalam hatinya itu timbul rasa tanggung jawab untuk menjalankannya. Coba kalau peraturan dari guru langsung guru, ini peraturannya, keyakinan kelas kita ya, jalankan. Nah itu murid apa ini? Dia nggak merasa terlibat, dia nggak merasa di dalamnya itu membuat hal ini. Tapi kalau dia merasa ikut membuatnya, dia akan dengan sendirinya bertanggung jawab untuk menjalankannya. Jadi dalam menjalankan keyakinan kelas, setiap warga kelas harus memahami dan menyepakati konsekuensi apa yang akan didapat jika ada warga kelas yang melanggar keyakinan kelas yang disepakati. Mengapa harus konsekuensi? Ya, mengapa tidak hukuman? Nah, karena konsekuensi adalah sebuah penerapan disiplin terhadap sesuatu yang dilanggar. Konsekuensi adalah sebuah identitas berhasil, sedangkan hukuman adalah sebuah identitas yang gagal gitu. Jadi kalau kita lebih ke konsekuensi yang memang tadi sudah dibentuk secara bersama, dilibatkan murid tadi, jadi mereka nggak akan protes. Kalau mereka berbuat salah, mereka langsung menjalankannya dengan penuh keyakinannya. Dan saya yakin kalau seperti itu pasti mereka akan berhati-hati supaya tidak berbuat salah. Jadi mereka akan tidak bersalah karena sudah tahu kita kan berpikirnya nggak boleh gini, nggak boleh terlambat, nggak boleh bajunya nggak seragam, nggak boleh lakukan tugas. Jadi mereka harus berupaya supaya tidak membuat itu karena memang peraturan mereka yang buat. Lanjut. Nah ini dia pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi anak-anak dibuat diskusi, boleh mandiri masing-masing ataupun diskusi. Jadi kalau diskusi ada 1 kelompok 4 orang dibuat kertas seperti itu, mereka sudah mengisi secara diskusi apa saja peraturan kelas yang mau dibuat atau keyakinan kelas mau dibuat. Ya, dan setiap kelompok menyebutkan satu-satu. Ada anak yang menempelkannya, menulis. Kalau yang sama nggak boleh tulis. Jadi kelompok sana datang tepat waktu. Nah, dalam waktu di sana ini sama ada ya, atau di sana tidak boleh terlambat Pak, itu sama itu kan. Dalam waktu dengan tidak terlambat kan sama satu aja. Jadi kita pakai kalimat yang positif gitu. Datang tepat waktu. Kemudian jangan terlambat datang. Nggak usah pakai kata jangan seperti itu, langsung aja datang tepat waktu. Nah, tulis kalau ada yang sama satu aja yang tulis. Berikutnya lagi kelompok berikutnya menyebutkan. Kalau ada yang nggak sama, nanti yang nggak sama itu sebutin lagi, baru tempelkan. Lanjut. Nah, mereka nanti akan mengetahui ini, hasil ini nanti kita tempelkan di dinding kelas. Jadi mereka akan tahu. Anak-anak yang lain akan mengingatkan teman-temannya. Ini dia. Oh, udah melakukan apa tadi? Terlambat tuh kan? Oh iya. Gitu. Jadi tanpa diingatkan karena sudah tempel di dinding dan mereka sudah ikut membuatnya, pasti akan selalu ingat. Seluruh siswa merasa senang karena menjadi bagian penting pembuatan keyakinan kelas. Lanjut. Nah ini dia segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki usaha mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Charleston dosen ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada anak yang berbuat salah, kalau kita hukum jadi berdendam. Kalau anak berbuat salah, kita biarkan jadi kebiasaan. Atau anak berbuat salah, nanti kita kalau hukuman itu berbahaya atau memberatkan salah, itu nanti pun anaknya jadinya putus asa. Nah, jadi bagaimana supaya memulihkan dirinya setelah berbuat salah? Mereka merasa aku berbuat salah atas kamu.
nggak terlalu disalahkan sama gurunya, nggak dimarahi, tapi bagaimana kedepannya komitmen gitu. Memang ini nggak mudah ya, karena nggak semua murid itu bisa komitmen mengingat apa yang menjadi keyakinannya gitu. Tapi kita harus mencobanya. Kita yakin dengan ilmu kita sebagai pendidik itu pasti bisa, pasti berhasil. Lanjut. Nah, di negosiasi menyatakan ada 3 tahapan untuk membantu guru memfasilitasi muridnya dalam melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Nanti ada contohnya. Yang kedua apa? Validitas tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini dia. Inilah segitiga restitusi. Tahap yang pertama itu yang paling dasar, ini adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita akan berpikir gitu. Jadi orang gitu, oh iya, aku salah. Muridnya kan akan nggak merasa disalahkan. Iya, nggak apa-apa. Setiap orang kan pasti pernah merasa salah. Bapak juga pernah salah kok dulu, saya. Atau kamu bukan satunya orang yang pernah melakukan ini. Gitu. Orang lain pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi dia nggak merasa disalahkan, dipojokkan seperti itu. Yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah, supaya dia mengakui bahwa benar kalau melakukan itu, sampai diakuinya seperti itu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Jadi alasan tadi misalnya terlambat, apa alasannya? Misalnya banyak bocor ataupun ada yang nganterkan. Nah itu dia. Dan nanti terakhir apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kami ingin jadi orang seperti apa gitu. Itu nanti akan digali dari dirinya sendiri dengan kita bantu supaya dia dapat menemukan masalahnya. Kalau terlambat itu karena bangun kesiangan, bagaimana supaya bangun kesiangan tidurnya lebih cepat, lebih awal, ataupun pasang alarm dan sebagainya. Kalau mengerjakan tugas sulit, misalnya boleh dengan kerja kelompok atau datang ke rumah guru yang lebih dekat atau minta ajari orang tuanya gitu. Banyak yang bisa dilakukan dan itu dari dirinya sendiri gitu, karena dia tahu ya sebenarnya kalau nanya sama kakakku bisa sih, cuma aku yang malas selama ini ya gitu. Dia kan timbul sendiri. Lanjut. Nah, contoh penanganan kasus ini. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tapi contohnya nih anak SMP atau SMA ini ya. Jadi Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya maksudnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apakah kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu di sini, Ibu saya akan sangat marah. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing sebegini. Kan? Jadi Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah Dino bersedia menjahitkan kembali 3 kancing baju Anto tersebut? Dengan kesal Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajar saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Di ujung itu memang kita sering gitu kan, kadang anak-anak di pagi kawan gitu, dan siang udah kawan gitu. Tapi kalau ini
Kalau kelas 6 saya rasa bisa itu disuruh menjahit apa. Artinya apa? Jadi anak ini bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, saling dilakukan. Dan di sini yang katakan ibu itu adalah tentang apa? Keyakinannya, yaitu apa? Tentang sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati. Jadi ditanya, ya kan, apakah berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan, kemudian bagaimana untuk mengatasi ini, apakah si Antonya ditanya butuh kancing yang diperbaiki, namanya nanti pasti marah di sampai rumah. Jadi disuruh memperbaiki, bukan kita jadi kalau enggak, tapi anak-anak itu. Tapi itu untuk anak yang kalau SD pasti ya kelas 6 lah gitu ya. Tapi kalau di bawah itu nggak mungkin, karena kalau dia kancing aja pun gampang gitu. Itu contohnya, bukan hanya masalah itu aja. Tapi intinya adalah coba kita serahkan kepada itu bagaimana komitmen dia tentang keyakinan sekolah sudah disepakati atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama tadi, dan komitmen dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Lanjut. Nah ini hasil pembahasan kali tadi. Nilai kebutuhan yang diperlukan Dino itu penguasaan Dino tadi ya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Itu terlihat kapan? Ketika Dino yang emosi dan memulai perkelahian karena ingin temannya takut padanya. Itulah nilai kebutuhan yang di awal tadi, kekuasaan atau penguasaan tadi. Kemudian dia menyanggupi untuk belajar menjahit dengan Pak Irfan dan menyelesaikan menjahit ketika kaki baju Anto sampai selesai. Lanjut. Nah, pembahasan posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah yaitu Bu Suti adalah posisi manajer. Hal-hal 8 hal Ibu Suti sebagai posisi kontrol manajer adalah Ibu Suti mempersilahkan Dino dan Anto mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya. Ibu Suti mempersilahkan Dino dan Anto mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya ini ya. Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan dukungan kita tentunya kan. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Suti yang menanyakan pada Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, Ibu Suti bertanya pada Dino apakah bersedia menjahit kembali kancing baju Anto yang rusak. Nah, itulah dia. Lanjut. Hasil pembahasan kasus, ya menurut kami yang dikuatkan dalam kasus ini adalah Dino ya. Karena dalam kelas ini Dino memperoleh pengakuan atas kemampuannya, yaitu Dino mengajar Anto, Dino mampu belajar menjahit dan menyelesaikan masalah. Kursi dulu. Udah Pak. Nah itu adalah tadi hasil pembahasan kasusnya. Lanjut. Nah ini dia skenario penanganan kasus yang pertama ini. Maulana merupakan siswa kelas 5 SDN 0199 Manis. Kemudian Maulana tidak mengerjakan PR dan dia mengambil tugas temannya secara paksa. Kasus kedua, Alia merupakan siswa kelas 5 SDN 0199 Manis. Hari ini Alia datang terlambat. Alia sampai ke sekolah ketika pelajaran telah berjalan 15 menit. Ini adalah skenario kasus 1 dan kasus 2. Lanjut. Nah ini dia skenario penanganan kasus. Ini akan saya bacakan, mungkin nggak nampak dari belakang ya Bu. Kasus 1, tahap menstabilkan identitas. Nah dia yang biru-birunya adalah segitiga restitusi tadi ya. Dari yang dasar tahap menstabilkan identitas, kemudian tahap validasi tindakan yang salah, dan terakhir tahap menanyakan keyakinan. Tahap 1 menstabilkan identitas. Jadi guru Maulana, tahukah Maulana kenapa Bapak panggil kemari? Ya Pak, maaf karena saya bersalah telah mencontek PR-nya Alia. Nah menurut Maulana perbuatan yang Maulana lakukan itu sudah benar atau tidak? Maaf Pak, saya salah Pak. Baik, Bapak paham. Memang sebenarnya perbuatan Maulana itu Maulana itu sangat manusiawi sekali, karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia pasti pernah melakukan kesalahan.
Namun sebagai manusia kita tetap berupaya bagaimana menghindari hal tersebut, apalagi sampai merugikan orang lain. Ya Pak, gitu jawabnya. Nah, itulah tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua tahap validasi tindakan yang salah. Jadi guru bertanya, Maulana pasti punya alasan mengapa Maulana melakukan hal tersebut. Nah, inilah dia yang dikatakan validasi tindakan tadi, bahwa dia sudah melakukan tindakan yang salah. Ya Pak, tadi malam saya kasihkan main game, jadi lupa menyelesaikan PR untuk hari ini. Nah, baru masuk ke tahap menaikkan keyakinan. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, apa saja yang telah kita yakini, nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Dan kita juga harus disiplin mengerjakan semua tugas yang diberikan kepada kita. Ini kaitannya yang dia tadi berebut tugas kawannya secara paksa ya. Jadi sini kan disebutkan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Apakah Maulana meyakini keyakinan kelas kita? Ya Pak, saya sangat meyakininya. Kalau begitu jika Maulana meyakininya, apakah Maulana bersedia memperbaikinya? Nah itu dia. Kita tanya seperti itu kepada murid supaya timbul motivasi dari dalam dirinya. Ya Pak, saya bersedia minta maaf kepada Alia atas apa yang saya lakukan. Nah, Maulana jika kamu memperbaikinya, berarti hal ini kamu menunjukkan hal apa tentang kamu nanti, menunjukkan tanggung jawab Pak. Jadi apa rencana Maulana untuk memperbaiki hal ini? Saya akan lebih disiplin mengatur waktu dan mengerjakan PR yang ditugaskan sesegera mungkin agar tidak lupa Pak. Apalagi yang saya melakukan mengurangi main game Pak. Dia akan tahu sendiri. Baik Maulana, mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi ya nak. Jadi nggak akan kita bisa berbicara tentang keyakinan kelas kalau kita tidak membuatnya dulu. Kalau kita tidak sering membicarakannya dengan murid, nggak akan mereka tahu. Tapi kalau sedang kita bahas dan kita bicarakan tentang keyakinan kelas, hal-hal yang positif itu, pasti dia akan tahu. Dia akan menjawab langsung, menunjukkan tanggung jawab Pak. Mereka nggak akan tahu kalau jarang kita bicarakan gitu. Lanjut. Udah ya, pas 2 ini ya. Nah, pas 2 ini tadi Alia datang terlambat karena terlambat tadi ya kan. Jadi tahap menstabilkan identitas adalah ketika Alia datang, kita sambut dengan ya ucapan selamat pagi Alia, maaf Pak, saya terlambat. Ya sekarang sudah 27.45. Selamat menit Alia. Menurut Alia, perbuatan yang Alia lakukan ini benar atau salah? Maaf Pak, saya salah Pak. Alia berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Boleh kata-kata ini, boleh kata-kata yang lain misalnya. Oh nggak apa-apa, memang banyak juga yang bersalah, bukan hanya aku sendiri yang berbuat salah. Bukan hanya Alia yang berbuat salah, saya juga pernah berbuat salah. Boleh seperti itu. Terus tahap validasi tindakan yang salah. Alia, pasti kamu punya alasan kenapa bisa terlambat. Nah ini tahap validasi. Baru dia akan mengakui, ya Pak, dengan sebelum saya datang, kami ngobrol sampai larut malam hingga bangunnya kesiangan. Nah ternyata itu dia. Jadi sekarang kita menyangkut keyakinan. Nah kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang perlu Alia tingkatkan? Kalau kita sering membicarakan itu dan keyakinan sudah dibuat bersama murid, dia akan tahu jawabnya. Disiplin, menghormati orang lain, dan memanfaatkan waktu Bang. Apakah kalian meyakini keyakinan kelas kita itu nak? Iya Pak. Iya Pak, saya meyakininya. Jika kalian meyakininya, apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Pak. Jika Alia memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan hal apa tentang Alia? Menunjukkan tentang nilai tanggung jawab Pak. Nah, jadi apa rencana Alia untuk memperbaiki hal ini? Ini dia. Apa rencana Alia untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita tanyakan kepada si murid gitu, supaya ada motivasi tersendiri tentang berdasarkan keyakinannya untuk mencari solusinya, solusi masalah yang sudah terjadi. Jadi saya akan tidur tepat waktu,
ya kan, agar tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat pergi ke sekolah. Seperti itu kira-kira. Lanjut. Nah, dari contoh kasus, kemudian kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol tadi, memang sekarang guru sudah mau tak mau dipaksa untuk tidak boleh marah-marah kalau sekarang ini berdasarkan inilah ya pendidikan kita sekarang ini ya kan, tentang profil pelajaran Pancasila, tentang merdeka mengajar, tentang pembelajaran berpihak pada murid gitu. Jadi kita nggak boleh marah-marah, tapi setiap ada masalah kita melakukan solusi itu dengan posisi manajer khususnya seperti itu. Dan kalau berulang ya kita tetap sabar, namanya kita guru ini ada istilahnya gula ya kan, kopinya enak, wah kopinya yang disebut paten kopinya. Tapi kalau kopinya itu kurang gula, yang silakan gulanya, kurang gula ini, padahal gulanya itu nggak nampak. Kalau kesalahan disebut, kalau yang baik nggak disebut. Gula itu pun larut, itulah kita guru. Jadi nggak ada kata menyerah, nggak ada kata dendam, nggak ada kata marah-marah untuk murid, karena memang kita lebih apalagi lagi bahasanya itu adalah guru menghamba pada muridnya. Artinya itulah guru. Pelajaran berbeda pada murid, kemudian merdeka mengajar sesuai dengan yang dikehendaki murid ataupun sesuai dengan murid itu kan macam-macam itu karakternya, nah, sesuai dengan karakter murid itu. Jadi ini penguatan materi restitusi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya dan dapat memulihkan dirinya sendiri setelah melakukan kesalahan tadi. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Tadi berantem tadi kan, yang korban beruntung karena sudah artinya tidak dirugikan gitu. Tapi yang buat salah ini juga nggak ada kata kalah menang gitu atau salah benar gitu. Tapi semuanya dapat mendapatkan bagaimana solusi yang seharusnya gitu. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah gitu. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan maksudnya ya. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Intinya kalau sekarang ini Bu, salam dan bahagia, berarti artinya salam untuk keselamatan, bahagia supaya dia dalam belajar di sekolah ini selalu merasa senang dan bahagia. Ya. Nah, tadi yang dapat saya sampaikan tentang berbagi ataupun bersosialisasi tentang budaya positif. Nah, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini nggak ada ini. Kira-kira Bu, dari yang tadi tentang budaya positif tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Pak Roni, saya mau nanya Pak. nah, silakan Pak. Tujuan utama dari budaya positif ini di sekolah apa? Tujuan dari budaya positif di sekolah ini ya kan? Nah, coba kembali ke belakang mundur satu. Nah, ini dia sebenarnya Bapak. Karena budaya positif ini artinya sesuatu yang dilakukan yang ada di sekolah itu yang sudah menjadi kebiasaan yang positif gitu. Jadi supaya di dalam lingkungan sekolah itu, terutama di kelas dan di sekolah itu anak murid selalu merasa senang, merasa bahagia
merasa diperhatikan, dan mereka dengan kenyamanan seperti itu, aman nyaman, mereka akan lebih baik lagi dalam belajarnya dan akhirnya dapat mencapai apa yang menjadi keinginannya atau cita-citanya di dalam sekolah tersebut gitu. Itulah restitusi tadi. Jadi di sini lagi restitusi membantu murid menjadi lebih baik, ya, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Karena nggak mungkin murid itu nggak pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat salah, dan kita sebagai guru yang memang harus dituntut kesabaran ekstra tinggi, kita harus selalu bisa memfasilitasi dan mendukung murid tersebut untuk kembali, ya, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kira-kira ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, berarti sekianlah. Sekian sosialisasi dari saya. Ada baca terima kasih ya. Keluar ya? Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membawa kita bersemangat, termotivasi untuk sama-sama menciptakan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Demikian tadi video sosialisasi budaya positif yang telah saya lakukan sebagai aksi nyata saya, seorang calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Asahan, untuk memenuhi tugas modul 1.4.A.9.1. Semoga kiranya video tersebut bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.